Halo guys, balik lagi sama gue Eja kenalin. Oke, video kali ini gue mau share pengalaman gue pakai MIUI 12.5 yang udah dimodifikasi. Dan juga di akhir video nanti, gue akan infokan cara penginstalannya. Nah, ini adalah update terbaru dari MIUI 12.5 yang udah dimodifikasi. Tapi jujur, gue bingung mau review ROM ini seperti apa. Karena gue yakin semua orang udah tahu ya, apa aja yang ada di ROM MIUI. Jadi daripada gue bahas yang sebenarnya kita sendiri udah tahu, mending gue bahas apa aja perbedaan dan juga gimana performa dari ROM-nya ini. Oke, buat yang pertama yaitu aplikasi. Memang di ROM MIUI itu banyak aplikasi bloatware. Tapi di ROM MIUI 12.5 Mode, untuk aplikasi bloatware sudah disortir mana aja aplikasi yang diperlukan. Terus di ROM MIUI Mode juga sudah membawa aplikasi Viper dan Dolby untuk mendukung kenyamanan kalian saat sedang mendengarkan musik. Selain itu, buat kalian yang suka bermain game nih, di ROM ini juga sudah menyediakan aplikasi Spectrum, yang mana aplikasi ini tentunya untuk meningkatkan performa saat sedang bermain game. Tapi sebelum itu, kalian perlu install Magis terlebih dahulu ya, karena Magis yang ada di sini nih masih belum terinstall dengan sempurna. Oke, masih soal aplikasi nih. Sekarang, kalian juga bisa install tema pihak ketiga atau tema dengan format MTZ. Jadi, kalian tinggal import aja di dalam aplikasinya ini. Tema mana yang mau kalian install nanti. Terus, kalau kita perhatikan ya, pada tampilan di app Vault, di sini tuh terdapat sedikit perbedaan. Tampilannya jadi terlihat lebih fresh. Lalu di bagian Control Center, di sini juga terlihat sedikit perbedaan, yaitu terdapat penambahan fitur seperti fitur untuk meningkatkan performa, lalu fitur Spectrum, dan juga fitur daya hemat baterai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian menu setting. Ya, walaupun sentuhannya terlihat seperti MIUI 13, tapi ROM ini tuh masih menggunakan base dari MIUI 12.5.4 ID. Terus, untuk security patch-nya ini juga masih menggunakan yang bulan November 2021. Dan kernel yang dipakai adalah stock kernel, yaitu versi 4.14.186. Selain itu, perbedaan yang lain juga bisa kalian lihat di menu wallpaper dan personalia, yang mana di sini terdapat fitur AOD, Add Lightning, dan juga Super Wallpaper. Nah, di menu Super Wallpaper sekarang jadi lebih banyak pilihan wallpaper yang bisa kita gunakan. Yang menarik ketika berada di ROM ini yaitu infonya sudah support F2FS. Tapi gue sendiri belum cobain sih. Buat kalian udah coba di F2FS, gimana perbedaannya? Apakah sama aja atau nambah lebih enak? Nah, sekarang gimana kalau kita mulai bahas performanya? Oke, untuk yang pertama ini gue coba tes di aplikasi Antutu. Hasil yang gue peroleh mendapatkan skor sebesar 311.681 poin. Dengan nilai CPU dan GPU-nya ini terlihat cukup tinggi ya. Kemudian, kalau di aplikasi Geekbench, hasil yang gue peroleh mendapatkan skor sebesar 499 poin, ini di bagian single core. Lalu multicore mendapatkan skor sebesar 1668 poin. Terus gue tes juga di aplikasi Throttling. Performa yang dihasilkan waktu gue tes selama 5 menitan, mendapatkan skor dengan rata-rata di 191 Gibbs, maksimal di 195 Gibbs, dan minimal di 168 Gibbs. Terlihat ROM ini cukup stabil waktu HP panas, walaupun sempat ada penurunan karena thermal di ROM-nya ini bekerja dengan baik. Dan buat performa yang dihasilkan waktu bermain game kayak PUBG Mobile, di settingan grafis mode extreme, ini nggak ada kendala ya. Sambil ngerekam pun terbilang cukup lancar. Yang juga gue ngalamin yang namanya frame drop. Tapi untuk panas emang rada sedikit demam sih. Terus kalau kalian main Genshin Impact di settingan paling rendah, ini juga aman. Begitu juga waktu menggunakan screen recorder, jarang gue ngalamin yang namanya frame drop. Tapi kalau kalian pakai settingan di paling tinggi, ya minimal sadar diri lah ya. Walaupun bisa dimainkan dengan lancar, tapi HP-nya nanti akan jadi cepat panas. Dan yang terakhir untuk masalah bug.
Sejauh ini sih gue belum menemukan bug yang berarti. Paling hanya waktu mengambil foto di bagian potret aja. Prosesnya masih terbilang cukup lama. Kesimpulannya, kalau menurut gue ya, ini lebih oke lah dibandingkan UI Mode versi sebelumnya. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya lebih enak aja gitu. Baik itu untuk ngegame ataupun multitasking. Nah, sekarang gimana cara installnya? Oke, sebelum itu, kalian harus sudah terinstall TWRP Recovery di HP kalian. Kalau sudah terinstall, jangan lupa siapkan ROM UI 12.5 Mode yang bisa kalian download di deskripsi video ini. Kalau sudah disiapkan, sekarang kita mulai ke cara penginstalannya. Pertama, buat kalian saat ini menggunakan kode lock screen, sebaiknya dimatikan terlebih dahulu aja ya. Setelah itu, sekarang kita matikan HP-nya dan kemudian masuk ke dalam TWRP Recovery. Oke, kalau sudah masuk ke dalam TWRP Recovery, step awal yang akan kita lakukan yaitu adalah Clean Flash. Caranya kita pilih tab Web, kemudian pilih lagi Advanced Web, dan di dalam sini kalian checklist Delphic, System, Vendor, Data, dan Chat. Kalau udah, tinggal kita swipe. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu awal. Terus kita masuk ke tab Install, lalu pilih folder tempat kita menyimpan ROM-nya. Dan di dalam sini kita tinggal pilih ROM-nya, kemudian tinggal kita swipe. Tunggu penginstalannya sampai selesai ya. Oke, kalau udah beres, kita kembali lagi ke menu awal. Dan untuk step yang terakhir nih, kita masuk lagi ke tab Web. Lalu di sini pilih format data. Kemudian kalian ketikkan yes. Terus tinggal kalian enter. Kalau udah, sekarang kita reboot HP-nya, tunggu sampai masuk ke dalam ROM-nya. Nah, ini dia ROM UI 12.5 Mode yang baru aja selesai kita install. Kurang lebih itulah pengalaman gue menggunakan ROM UI 12.5.4 ID yang udah dimodifikasi. Lantas, gimana nih kalian yang udah nyobain ROM ini? Bug apa lagi yang kalian temukan? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke, kalau gitu gue ajak kenalin. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.